bertepatan 1 Juni 2025 kita masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya kita sudah mengawali akan mengangkat tema masih berkaitan dengan tema yang ahad yang lalu, yaitu upaya mencapai sholat khusyuk bagian yang ke-16. Baik, kita simak bersama-sama kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Pak Ustaz dipersilakan. Mangga Mas Nuhun. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alhamdulillah jemaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu jemaah Masjid PPA Taqwa Darul Mutakin, ahlan wa sahlan, selamat datang juga para penonton sekalian, jemaah yang ikut ngaji live on air di TV DM, by Facebook DM streaming, ahlan wa sahlan. Kita sungguh amat bersyukur kepada Rabbul Alamin, Allah masih memberikan usia panjang. Setelah malaman kita tidur nyenyak, wallahu alam tadi mana ruh kita. Ketika bangun, alhamdulillah ruh kita masuk lagi ke raga kita. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah mematikan kami, yang telah menghidupkan kami, dan yang telah memasukkan kembali ruh itu kepada jiwa kami, dan kami bisa hidup kembali, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Banyak orang yang tidur tidak bangun lagi, Pak. Ya, kita alhamdulillah tidur bangun lagi. Yang lebih bersyukur lagi, alhamdulillah di sisa-sisa umur kita ini, alhamdulillah dengan taufik hidayah yang Allah berikan pada kita, kita masih terus istiqomah untuk memanfaatkan usia kita itu untuk ruku dan sujud kepada Allah. Jadi Mas Broto dan awal selalu ya 1 jam sebelum adzan subuh semua bangun melaksanakan tahajud plus witir 11 rakaat, berzikir, berdoa, istighfar yang banyak, nyambung adzan subuh, berjamaah subuh, terus lagi yatsluna kitab Allah. Kita sama-sama tadarus Al-Qur'an setiap hari, kalaupun hanya 1 halaman plus terjemah. Itu hanya di masjid, Pak. Hanya di rumah lanjutkan masing-masing sampai target one day one juz, 1 hari 1 juz. Terus sepanjang hidup harus seperti itu. Jangan sampai lepas kecuali Allah mencabut nyawa kita. Bahkan kita berharap ketika akhir kita ini semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim, dimatikan dalam keadaan membaca Al-Quran, diwafatkan ketika kita sujud, diwafatkan kita menyampaikan tausiah. Masya Allah, itu kematian yang sangat indah untuk kita sekalian ya. Baik, kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, upaya mencapai sholat khusyuk. Ini bagian yang ke-16. Masih ada 1 kali pertemuan lagi insya Allah ya. Kita lihat review, tolong santri bacakan poin 1 sampai poin ke-16. Seorang 5 poin, enggak mic-nya. Kajian yang telah lalu
kaitan dengan kiat mencapai sholat khusyuk. Silakan Mario, 1-5. 1. Sempurnakan wudhu. 2. Mempersiapkan diri sebelum mulai sholat. 3. Menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. 4. Mengaplikasikan makna ihsan. 5. Sholat di awal waktu. Ya, lanjut temennya. 6-10. 6. Membuat pembatas. 7. Tidak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. 8. Melupakan kesibukan duniawi. 9. Mencari tempat sholat yang nyaman dan tidak mengganggu. 10. Mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, 11-16. Temannya? 11. Bab sholat terakhir. 12. Ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. 13. Menghadap ke arah sujud dan telunjuk. 14. Taubat kepada Allah. 15. Perbanyak Quran. 15. Sering. Ya. Baik, juga alhamdulillah kita kedatangan tamu hamba Allah di Jakarta. Ahlan wa sahlan, semoga Allah memberikan kesehatan pada beliau, yang kelancaran, ada dalam naungan ridho dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla ya. Terima kasih. Baik jemaah yang Allah muliakan, sekarang masuk poin ke-17. Hari ini kita bahas berapa poin ya? 17. Nah, 17 tolong baca santri yang pegang materi. Yang pegang materi silakan dibaca. Yang akan kita bahas sekarang, poin 17. Ya. Ini fotokopinya kurang ya. Nanti request ke Kang Isman nanti, tolong ditambah gitu. Ya, silakan 17. Tadabbur gerakan dan doa dalam sholat. Ya, 18. Tidak tergesa-gesa. Masih ada? 19? Udah. Sampai poin 18 ya. Nanti 19 dan 20-nya insya Allah ahad depan. Ya. Baik. 17. Tadabbur gerakan dan doa dalam sholat. Apa tadabbur? Ada tadabbur Quran, tadabbur hadis. Kalau piknik apa piknik? Bukan tadabbur, tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil alladzina yazkurunallaha qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Jadi kalau pada alam semesta bukan tadabbur tapi tafakkur. Ini tadabbur, artinya mempelajari, memahami ya apa yang dilakukan dalam sholat. Ada dua, satu gerakannya, yang kedua doa-doanya. Jadi mesti kita pelajari, kita pahami dengan sangat serius dalam sholat. Ketika kita ingin sholat kita bertambah khusyuk, merasakan sholat itu betul-betul sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat indah, sangat nyaman. Pokoknya di dunia ini tidak ada situasi kondisi yang dirasakan oleh kita sangat nyaman kecuali ketika sholat. Sigana malah healing deh ya, healing kecil, piknik shopping kecil. Kebahagiaan orang yang beriman itu justru ketika sholat. Katanya, hadirin jemaah sekalian, sudahkah merasakan begitu? Ayo, coba merasa nikmat mana healing sama sholat, jujur. Nikmat mana sholat dengan botram? Nah, endingnya ke sana kita. Nah, di antara poinnya ke-17 ini kita harus mau mentadaburi. Artinya apa? Rangkaian sholat yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam harus dimengerti
dan ditadaburi apa itu makna dari setiap gerakan dan bacaannya. Karena pada dasarnya setiap bacaan yang terdapat dalam rangkaian sholat itu sangat-sangat luar biasa maknanya. Maka ketika kita semua bisa mentadaburinya, hal itu bisa mendongkrak kehusuannya dalam beribadah. Hebat. Mungkin selama ini banyak malaweng, lalai hingga sampai pada ayat fawailul lil musallin. Neraka adalah tempat bagi mereka yang sholat. Sholat dapat neraka wel. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Dua sebabnya. Satu, sholatnya karena sahun, lalai. Takbir Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah. Ya. Tapi hatinya ada di pasar, hatinya ada di kebun, hatinya di mana. Bahkan bikin program ketika sholat, nanti nikahkeun budak, berapa biayanya, gedungnya di mana. Lagi sholat tuh. Pas mau salam duhur 4 rakaat, baru dia bingung. Kenapa bingung? 4 apa 3? 3 apa 4? Wailul lil musallin. Allahu Akbar. Yura'un. Tidak ikhlas, bukan lillah tapi linnas. Nah, kenapa demikian? Barangkali salah satu penyebab dari 20 faktor yang akan kita turunkan, faktor ke-17 ini karena kita belum mentadaburi, termasuk saya. Belum memahami dengan sebaik-baiknya gimana tuh gerakan-gerakan sholat mulai takbiratul ihram itu apa, itu filosofinya, apa maknanya ketika ruku, ketika sujud sampai ketika salam. Insya Allah kita akan bedah poin demi poin nanti, insya Allah. Apalagi bacaannya. Makanya dalam Al-Quran coba lihat, kita sambungkan nih, konekkan. Ini kan sudah dipelajari semua ini. Alhamdulillah ilmu ini dikonekkan lagi. Toha surah 20 ayat 132. Silakan siapa yang mau baca? Ya. Bang Ustaz Ahmad wae atuh. Yang lain ada? Toha surah 20, ibu-ibu boleh? Ayat 132 tentang sholat ini. Ayo. Ada ibu? Tunjuk tangannya nanti dikasihkan mic-nya. Atau apa? Yang lain? Ayo waktunya sayang, lebar. Nah, santri. Ya. Ayo. Ada. Nah, Ustaz Ahmad lagi ya tuh. Oh ada, alhamdulillah. Mangga Pak. Nah, alhamdulillah. Ya. Surah Toha surah ke-20, buka semua mushafnya. Ayat 132, coba baca. Jadi saya jelaskan tadi bahwa ternyata pada dasarnya setiap bacaan yang terdapat dalam rangkaian sholat itu nih sangat luar biasa maknanya. Ini nyambung dengan Toha surah 20 ayat 132. Ada wa'mur ahlaka mulainya. Siap. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, 1 detik waktu kita berharga ini. Ya. Enggak. Kamu, Kang Ahmad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Artinya, terjemahkan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Alhamdulillah, samina wa atona, luar biasa Kang Ahmad ya. Ujungnya tuh. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah itu. Kami tidak minta rizki kepadamu, kata Allah. Nahnu narjukuka. Tetapi kamilah Allah yang akan bagikan rizki kepadamu. Jadi kalau kita memahami mana sholat, bacaan dari mulai takbiratul ihram, ruku, sujud sampai sama, Masya Allah, semua kebutuhan kita udah ada di situ. Kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat, keselamatan dunia, sudah ada di situ. Makanya kalau kita nyadar ketika kita sholat dan sholat khusyuk, Masya Allah, semua permintaan kita sudah tercakup di situ sampai Allah menjamin, nahnu narjukuka, tidak usah khawatir, perbaiki sholatmu, kehusuanmu, maka kami yang akan bagikan rizki kepadamu. Dan itu akibat yang paling baik bagi mereka orang bertakwa. Jelas. Nah, jadi nggak usah banyak teori sekarang, perbaiki aja sholat kita. Ya. Nah, baik, sekarang kita akan coba lebih dalam lagi ya. Kita lihat Pak, hadis Nabi SAW, hadis Muslim Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak yang paling dekat, aqrabu, yang paling dekat antara hamba dan Allah Tuhan kita, fahuwa sajidun, yakni ketika hamba itu sedang sujud dalam sholat. Masya Allah. Nabi bersabda, karena kita sedang dekat sekali jarak kita dengan Khalik Allah Azza wa Jalla, fa'aksirud doa, perbanyaklah kalian berdoa di saat sujud tersebut. Para sahabat banyak ketika sujud, mereka hampir ketika temannya udah tawaf selesai 7 kali, dia lagi sujud terus. Pas ditanya, kenapa bro? Lama banget sujudnya. Aku menyampaikan keinginanku kepada Allah. Aku tidak akan bangkit dari sujud sebelum semua keinginanku tersampaikan kepada Allah. Masya Allah. Ini tentu pilih ketika sholat munfarid Pak ya. Jadi imam tong hilak teuing Pak Ustaz Ahmad. Atau udang-udang wajah Ahmad, naon udang-udang nih? Oh, terus nunutan. Enggak ya, insya Allah. Ya, ketika munfarid Bu, kalau kita berjamaah ada hadis yang menerangkan fal yukhaffif, ringankanlah sholatmu. Kenapa? Karena berjamaah itu kita punya makmum di belakang, asy-syoghi wal kabir wal marid wa hajat. Ada anak kecil, ada orang yang sudah tua. Sudah tua ya banyak terasa Pak. Sujud lama-lama cangkeng kerasa. Ya, yang sakit mata merasa dibetot matanya. Ada yang punya hajat dan sebagainya. Maka ketika berjamaah fal yukhaffif, paling saya suka agak sedikit nambah durasi ketika sujud terakhir saja. Tapi sebetulnya berdoa itu, nih lihat, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fahuwa sajidun. Enggak disebut ini sujud keberapa. Artinya boleh setiap sujud kita berdoa. Setelah baca tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, silakan baca
doa yang kita inginkan panjatkan kepada Allah. Ya, amalkan ya. Tapi kan berjamaah kita posisi jadi imam, ya jangan tiap sujud lama, kasihan makmum. Di Mekah Madinah saya ukur itu lamanya paling 3 kali. Baca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfir, paling 3 kali itu. Semua imam sama begitu. Termasuk sujud terakhir. Nah kita di sini paling sekali lah. Diberi 2 kali lagi udah protes. Itu udah ada artinya itu. Ya. Nah, terakhir saya kasih lama. Ya, saya baca doa Al-Maidah 114 setiap sujud terakhir. Semoga Allah mengabulkan ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba pelajari tadabbur tadi, gerakan-gerakan sholat secara ilmiah ya. Nih, ayo kita simak. Ini kajian secara ilmiah. Berkat kajian-kajian para profesor neurologi, profesor ahli di bidangnya macam-macam, banyak di antara mereka dengan hidayah Allah Azza wa Jalla baca syahadat, masuk Islam. Waktu lalu kita sampaikan profesor dari Perancis masuk Islam karena meneliti tentang wudhu. Orang biasa wae kan? Cuma wudhu lah. Masya Allah, betapa maha benarnya firman Allah, betapa meyakinkannya sahabat Nabi SAW. Dan ternyata kebenaran apa yang diungkapkan Al-Quran, Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu, An-Nisa 43, itu ditemukan oleh orang lain yang non-muslim awalnya. Nah, sekarang tentang sholat, kita lihat secara ilmiah nih, di hati kita lebih terbuka. Orang lain saja non-muslim pelajari suatu sedemikian canggihnya. Apa kita? Seorang mukmin, ya, yuk. Salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam adalah sholat 5 waktu. Perintah sholat ini sudah ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ibadah ini dihukumi wajib dan sudah ditentukan masing-masing waktunya. Walaupun hukumnya wajib, masih saja ada umat muslim yang tidak mengerjakannya, entah karena lupa atau sengaja. Lupa karena sibuk bekerja atau lupa karena ketiduran. Ada juga yang meninggalkan sholat karena malas atau malah tidak tahu caranya. Orang yang meninggalkan sholat tentunya akan berdosa. Bahkan ada ulama yang menghukuminya dengan kafir jika meninggalkan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dan setia di antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir." Hadits riwayat Ahmad dan Ashabus Sunnah. Na'udzubillah. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban. Sahabat beriman, namun tahukah Anda bahwa sholat tak hanya semata sebagai kewajiban? Ternyata sholat juga ada manfaatnya untuk kesehatan jasmani. Salah satunya adalah gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dengan posisi tegak. Takbiratul ihram. Ini pendekatan ilmiah Pak. Nanti pendekatan dalil saya sampaikan insya Allah. Kita lihat nih. Sambil mengangkat kedua tangan, kemudian melipatnya di depan perut berfungsi untuk aliran darah dan getah bening menjadi lancar. Selain itu, otot bahu yang bergerak juga membuat aliran darah kaya akan oksigen menjadi lancar dan otot menjadi tidak kaku.
Paham anak santri? Apa katanya? Apanya? Otot akan tidak tegang, terus oksigen, Masya Allah. Ruku sekarang. Selanjutnya ada gerakan ruku dengan posisi kepala sejajar tulang belakang. Ternyata bisa mengurangi resiko terkena sakit punggung. Selain itu akan membuat tubuh terhindar dari prostrasi. Ketika bangun dari ruku yang melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya, sehingga akan membuat organ pencernaan mengalami pemijatan dan pelonggaran, jadi kerjanya makin lancar. Ketika sujud, Masya Allah. Ruku Pak. Ini penjelasan singkat, ada yang penjelasan lebih detail lagi. Tapi butuh waktu lama. Jadi prostat itu, Masya Allah, dengan ruku. Ya, lambung kan bagus. Dengan catatan, rukunya benar sesuai dengan rukunya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau asal gitu, nggak pengaruh Pak. Nggak pengaruh. Sujud nih. posisi kedua tangan, mulut, ujung kaki dan dahi menempel di lantai membuat aliran darah ke otak meningkat. Selain itu, aliran getah bening juga akan dipompa menuju leher dan ketiak. Dengan posisi sujud, jantung berada di atas otak sehingga darah yang kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak dan tentunya berpengaruh pada kemampuan berpikir seseorang. Orang itu akan selalu kena migrain. Kenapa? Karena tidak semua bagian organ tubuh kita teraliri oleh darah. Kecuali ketika kepala ada di bawah. Maka sempurna aliran darah itu. Ini ahli neurologi yang bilang. Ada dosen di UIN Bandung, dosen kami, guru besar, menyampaikan hal itu. Kemudian ketika sujud, maka proses peredaran darah sangat sempurna. Makin lama sujud, makin sempurna. Terutama pada jam-jam tertentu. Ini hebat Pak. Pagi hari, subuh. Siang hari, matahari tengah kita duhur. Sore hari, malam, dan sebelum tidur. Kita sholat isya. Terlebih menjelang subuh. Wa minal laili fatahajjad bih. Kita tahajud. Itu saya Rasul nggak pernah sakit sepanjang hayatnya kecuali sakit sekali-kalinya ketika beliau mau wafat. Kenapa? Aisyah Ummi menyatakan lama sujudnya Nabi itu Allahu Akbar hampir sama lamanya dengan rukunya atau kurang sedikit. Lamanya ruku Nabi hampir sama dengan lamanya berdiri atau kurang sedikit. Lamanya berdiri Nabi hatam Al-Baqarah 286 ayat plus Ali Imran tambah An-Nisa kurang lebih hampir 600 ayat. Kalau sujud sebentar mah nggak akan pengaruh Pak. Kan sekarang yuk kita sama-sama jemaah sekalian kita coba ketika ruku dinikmati, ketika sujud dinikmati. Tujuan kita bukan ingin sehat, bukan, hati-hati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul. Kita sholat bukan ingin sehat. Kenapa sujudnya lama? Ingin sehat Ustaz? Bukan. Lillah karena Allah. Sehat itu bonus Pak. Dan bukan ini rezeki lagi. Kalau banget kamu sholat, udah pagi, udah rawatib, duha, dagang ingin laku. Keliru itu. Kita sholat, lakukan lillah semuanya. Tentang nanti rizki Allah memberikan, anugerah Allah limpahkan, itu bonus Pak. Dan pasti itu akan salah. Yang Allah itu menjanjikan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah zat yang memenuhi janjinya. Baik, berikutnya Pak ya. Tidak tergesa-gesa. Nyambung nih. Tadi poin ke-17 belum selesai Pak. Nanti ada kajian khusus tiap-tiap gerakan kita akan tadaburi Pak ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Nanti udah selesai poin 20, kita balik lagi mentadaburi gerakan dan bacaan sholat. Insya Allah jemaah akan saya kasih nanti bacaan sholat yang sahih dengan terjemahnya per kalimat. Jadi khususnya jemaah kita sini atau dimanapun Anda berada menonton kami, insya Allah kita akan siapkan itu.
Jadi nanti kita akan baca sama-sama per kalimat. Jangan sampai ada yang tidak hafal. Tiap kalimat yang kita baca jangan sampai ada yang tidak tahu artinya. Pastikan itu. Dan kita tidak akan beralih pada kajian yang lain. Seluruh jemaah kita semua paham. Bukan hanya hafal, paham. Kami contoh. Al-Fatihah aja coba. Udah apa belum semua? Udah. Alhamdulillah. Ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma, maha suci Allah, ya Allah, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nah pasti meleleh Pak, bukan sekali nanti. Kayak nanti mohon maaf kalau imam sini mungkin 2 kali lah atau 3 kali ya, jangan protes ya, tong dehemnya jangan, udah dikasih tahu sekarang. Kita belajar untuk menerapkan, mentadaburi gerakan dan doa sholat. Baik, waktunya nih 18, tidak tergesa-gesa ya. Dalam Quran surah An-Nisa 103, faidat manatum baqimus sholat, ketika kamu sudah merasa tenang maka laksanakanlah sholat itu. Melakukan sholat dalam keadaan tergesa juga menyebabkan sholat menjadi tidak sempurna. Ya. Nih, ada orang sholat, hadisnya panjang, tidak usah bacakan ya. Bisa dilihat di situ. Assalamualaikum kanan kiri. Ulangi sholat kamu. Sahabat ini kembali sholat. Ya tentu lebih bagus kan. Seperti kebiasaan dia. Udah sholat, kembali ya Rasulullah, assalamualaikum, labbaik, waalaikumsalam, labbaik ya Rasulullah. Dia labbaik ya Rasulullah. Ada apa? Ulangi sholat kamu. Sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Ya Rasul, aku nggak bisa lagi melakukan sholat sebagus itu. Ajarkanlah kepadaku. Nih, maka Rasul mengajarkan kepadanya, idza kumta ila sholati fakabbir. Lihat paling atas. Apabila kau berdiri untuk sholat maka mulailah dengan takbir. Sumakro mata saromaka minal Quran. Baca Al-Fatihah, lantas baca ayat surah yang kau hafal dari Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna roki'an, itu suku. Tatma'inna, dan betul-betul pastikan hukumu khusyuk, tumaninah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, ngangkat kepalamu di ruku, tidak sami Allahu liman hamidah, summasjud hatta tatma'inna sajidan, langkas kau sujud dan pastikan sujudmu tumaninah. Tumaninah itu artinya berhenti sejenak. Orang itu tadi sholatnya diriwayatkan siga ayam macok jagung Pak, kecok gitu. Ada yang begitu? Ada. Tarawih 5 menit selesai 23 rakaat. Masya Allah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, bangkit dari sujud, kau duduk iftiros, dan pastikan duduk iftirosmu tumaninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, lantas kau sujud kembali, pastikan sujudmu tumaninah. Summaf'al zalika bisyolatika kulliha. Nah, kerjakan seperti itu pada semua sholat-sholatmu. Ini anak santri itu apa nih? Anak-anak ya, wajah anak-anak lah. Ya sholat. Kadang-kadang, Masya Allah, asal melakukan saja. Hati-hati. Kita sholat, kita membaca doa, kita menggerakkan tangan dan kaki, Allah melihat kita. Betul? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illan takun tarahu wa innahu yaraka. Orang yang ihsan itu dia beribadah seolah bisa menembus pandang Allah. Kalaupun mustahil nggak mampu, tapi hatinya yakin wa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah aja melihatmu. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian, Pak Santi sholat dites oleh Ustadz, pasti hati-hati atuh. Kasihan goreng bentena, Allah Akbar, ini hati-hati ini.
Allah. Kenapa? Karena ada ustadz yang menilai. Nah, yang menilai kita bukan manusia, Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirkan Allah ketika sholat itu. Bahkan dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, hati-hati, tidak lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan merasa aman Pak Kadek. Jangan merasa aman ketika kita melakukan maksiat karena jauh dari pandangan orang. Ya, Kang Ibing nih, dulu siaran di radio sama Bapak bareng-bareng tuh. Saat saya maka pemabok, judi. Satu syaratnya, ulah aja lemah. Wah, Mang Ibing bisa gitu? Iya. Ada pemuda ya misalnya Ustaz dia contoh, mau minuman, mabok, pek, ulah aja lemah. Di mah aja jelema. Di mana jelema? Di tempat yang sepi. Suang cileung, jelema. Tanya, mana saha? Monyet, pek mabok. Mun kau masih merasa aku manusia, ya jangan mabok. Akhirnya teu mabok sama pemuda. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ya, silakan Mas. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Saiful Rohidin pada kesempatan pagi hari ini di program Ngaso. Tentunya masih ada waktu, maka waktu berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema. Mangga untuk bapak-bapaknya. Mangga Pak Jindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah bisa mengikuti kajian Pak Ustadz mengenai upaya mencapai sholat yang khusyuk dari jilid 1 sampai sekarang 63. Risalahnya saya sudah baca dan saya pahami. Zikir juga saya udah laksanakan dan sore. Tapi tetap aja Pak, saya masih gagal fokus dalam melaksanakan sholat. Apakah fokus? Itu gagal fokus? Naon Pak Haji gagal fokusnya deh? Banyak lupa. Ya silahkan. Nah, jadi saya berpikir Pak Ustadz, apakah itu faktor godaan setan kepada saya dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atas saya, atau saya terlalu banyak dosa Pak Ustadz? Mohon solusi dan pencerahannya Pak Ustadz. Ini pertanyaan berat ini. Berat. Menjawabnya insya Allah. Dan izin Allah saya bisa jawab. Apa yang berat? Melaksanakannya. Apa yang Bapak alami sama seperti yang saya alami. Sama dengan Bapak Ibu alami, ya kan? Banyak gagal fokus. Di kisah saya gagal fokusnya, Bapak gandeng istri ke pasar baru, ada cewek yang lebih cantik. Gagal fokus, istri diantepkan. Ini hebat, gagal fokus dalam sholat kekhusyuan pada Allah. Kedua faktor itu mungkin dua-duanya Pak. Karena kita banyak dosa. Bisa jadi. Satu lagi apa? Karena kita godaan setan. Ada sahabat yang syukur, ya Rasulullah, aku kalau sholat itu suka gagal fokus, bahasa apa? Suka nggak karuan, sampai aku lupa bacaan, lupa rakaat. Maka apa wasiat Nabi? Berta'awuzlah kau 3 kali, meludah ke sebelah kiri. Ini disampaikan oleh Pak Kasih, maaf belum pindah ke lektor saya. Karena tidak ada yang bisa melawan setan kecuali Allah. Coba bandingkan kekuatan kita sama setan. Gak akan mampu Pak. Setan bisa melihat kita mana setan teh? Kelihatan. Hati kita setan tahu. Makanya alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, itu kerjaan setan. Memberikan pengaruh jahat, pengaruh jahat ke dalam dada manusia. Kita sebut sholat, Rasul katakan sufu vakum, luruskan rapat. Kenapa? Jangan sampai ada celah yang kosong yang setan bisa masuk.
Nah, kerja setan ketika sholat dimulai, setan tuh mencari sela-sela kosong dan masuk lewat itu. Dan ketika si setan lewat itu, dia membisikkan bisikan itu, dan dia tahu apa kepentingan kita, apa yang sedang kita pikirkan saat itu. Sampai gitu pengetahuan setan tuh. Dibisikkan. Isuk mau ngogewesnya, isuk mau mancingnya, isuk mau ada acara ya. Terus akhirnya dibuka dikit oleh setan, menerawang kemana. Makanya kiatnya bertaus pada Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan terus kita pelajari bersama-sama Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sendiri bukan menyampaikan tema ini, bukan berarti saya sudah bisa khusyuk. Belum. Itu saya sampaikan sengaja. Sambil kita sama-sama ngederes menyampaikan ilmu ini, saya pun berusaha. Yuk pas tapi harot berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai kekhusyuan di masjid ini. Ya Pak ya? Ya bagus Pak ya. Lanjut. Tadi Pak Haji Endang juga masih ada. Apakah faktor dosa juga pengaruh katanya Pak? Kenapa? Faktor dosa juga pengaruh. Pengaruh Pak. Sangat pengaruh. Doa tidak dikabul karena dosa. Sholat nggak diterima karena dosa. Otak muter banyak masalah karena dosa. Stres karena dosa. Maka itu Rasul berwasiat pada kita, tubu ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni fi kulli yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku setiap hari 100 kali. Masya Allah, setingkat Nabi kita yang mulia Habibana Rasulullah Muhammad SAW, dosa apa beliau? Kesalahan apa beliau? Kalau beliau hilaf, diingatkan. Surga hak bagi beliau, neraka tertutup rapat bagi beliau. Tapi tobatnya 100 kali. Dosa itu memang sumber masalah dalam segala hal. Kalau kita ingin betul-betul doa dikabul, sholat kita khusyuk, hidup nikmat, tidak banyak pikiran yang lain-lain, bersihkan diri dari dosa dengan cara taubatan suha. At-Tahrim 66 ayat 8. Minimal saya do istighfarnya dawamkan 100 kali itu, mi'ata marrah. Kita kan kemarin sudah belajar dzikir, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Berarti kita sudah memerdekakan 10 hamba sahaya, 100 kebaikan, 100 kesalahan. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, memenuhi bumi, langit dan segala isinya. Yang paling the best, saya do istighfar. Allahumma anta rabbi. Santri silakan, coba apa ingin ngecek yang apa santri? Ayo cepat. Tadi sudah. Ibu ada apa Bu? Mangga Bu, sok kasih ngaos saya tunjukkan Bu. Ayo, ada yang siap? Barang aja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Sama terjemahnya per kalimat nanti. Nabi mengatakan siapa yang membaca 1000 istighfar malam hari sebelum tidur dengan syarat fahuwa muqinun, dia yakin apa yang diucapkan, dia yakini. Harus paham kita kan. Subuh belum datang ajal menjemputnya, maka dia termasuk fahuwa min ahlil jannah, ahli surga. Cuma sekali. Siapa yang baca 1000 istighfar pagi hari sebelum beraktivitas kemana-mana,
maghrib belum tiba, ajal datang, bahwa min ahli jannah, dicatat dia sebagai ahli surga. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada? Dari bapaknya mangga, dengan Mas Darto mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai sholat Jumat dan Idul Adha. Apakah itu sama? Karena ada penjelasan bahwa kalau kita sudah menjalankan sholat Id tidak menjalankan lagi sholat duhur. Bukan sholat duhur, kata Pak. Saya tanyakan itu, apakah kedudukannya antara sholat Jumat dan sholat Idul Adha itu sama? Karena ada penjelasan kalau kita udah sholat Idul Adha tidak menjalankan sholat duhur. Tidak Jumatan, ya. Tidak duhur. Ya. Saya. Apakah boleh? Ini saya. Gitu. Habis sholat Idul Adha, insya Allah nanti Jumat, insya Allah ketemu Jumat. Tidak Jumatan, tidak duhur, nyate we. Nih, udah kami siapkan itu. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, nomor hadis 374. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol sallan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, beliau berkata, telah melaksanakan Nabi SAW ala ida, sholat id, summa rakhoso fil jumu'ati, kemudian beliau memberikan rukhsah dalam sholat Jumat, bukan duhur. Kalau sudah sholat id, Rasul memberikan rukhsah itu keringanan, tidak sholat Jumat, tapi duhur mesti. An-Nisa 103 kan, Al-Isra 17 ayat 78. Sholat padu sehari semalam itu 5 waktu, bukan 4. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Berikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam. Apa itu? Duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikan pula sholat subuh. Innal Qur'an al-fajr karena masyhuda, sesungguhnya subuh ini disajikan oleh para malaikat. Nggak boleh hilang, tetap 5. Artinya rukhsah itu hanya pada Jumat saja. Faqala Rasul bersabda, man sya'a, bagi yang mau. Tuh, ini rukhsah. Ayyusalliya falyusalli, maka silakan kerjakan. Kalau dia ingin yang mau, barang siapa ingin yang mau mengerjakan sholat Jumat, maka kerjakanlah. Ini pilihan. Namun, ini Al-Khamsah ya, At-Tirmidzi. Pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, istama'a fi yaumikum hadza idani, telah berkumpul hari ini 2 id. Idul Adha sama Jumat. Jumat itu id, Pak. Lebaran per pekan itu Jumatan. Hari Jumat itu hari istimewa. Sayyidul ayam. Makanya libur. Mestinya libur itu bukan Ahad. Ahad itu ke gereja, bukan Minggu. Saya nggak begadang Minggu. Minggu itu ada satu Tuhan yang dianggap disembah oleh mereka. Ya, tapi Ahad. Ahad itu hiji, Isnin, Salasa 3, Arba, Rabu 4, Kamis 5. Mestinya libur itu hari Jumat. Mestinya itu ya. Nah, kenapa ya? Sudah ya. Nah, faman sya'a azzahu 'anil jum'ah. Maka barang siapa yang berkehendak, maka sholat id itu sudah mencukupi dari sholat Jumat. Wa inna mujma'un, sementara kami tetap akan menunaikan sholat Jumat. Jelas? Yang afdal tetap Jumatan. Tapi andai kata dalam kondisi darurat, repot dan sebagainya, sedang safar misalnya, duhur aja. Boleh tinggalkan Jumat.
tidak berjamaah di masjid. Tapi Nabi menyatakan wa inna mujma'un, kami kata beliau tetap akan menunaikan sholat Jumat. Jumhur ulama mengatakan bagi para imam, para tokoh tetap harus Jumatan. Ya, nah maka kita nanti ini ketua kurban betul bertanya, nanti gimana pas Jumatan? Yang bertugas itu ibu-ibu, karena ibu-ibu tidak wajib Jumat. Al-Jumat hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaat illa arba'ah. Wajib hukum setiap muslim kecuali 4 kelompok orang. Mamlukun, wa mra'atun, wa sobiyun, wa maridun. Hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang sakit. Nah, ibu wanita bukan? Wanita. Tutup gerbangnya, kunci, gembok, rantai. Ya, ibu-ibu di dalam di gedung nanti menunggu. Insya Allah karena saya yang khutbahnya malilah 5 menit beres Jumat. Udah atoh ini. Yang khutbah Idul Adha saya sendiri 10 menit beres. Jam 6 mulai ya. Jam 6:30 itu udah closing semua, udah beres semua. Jam 7 udah mulai bismillah wallahu akbar. Baik, terima kasih ini mewakili Mudohi ini. Terima kasih. Ada lagi? Cekap? Ada pertanyaan dari pemirsa TV di Ustaz dari Ibu Sinta Komalasari. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Ibu Sinta? Ibu Sinta Komalasari, tidak ada alamatnya Mas. Ya, baik, terima kasih. Pak Ustadz, mohon saran jalan keluarnya. Saya kan biasa rutinan ngaji di masjid yang bukan sunnah. Sebulan 2 bulan lancar-lancar saja. Jamaah dan ustadznya menyambut baik akan kehadiran saya. Namun makin kesini jamaahnya termasuk ustadznya sepertinya tidak suka dengan kehadiran saya. Karena mereka tahu bahwa saya anti dalam melakukan ibadah yang tidak disyariatkan seperti tahlilan dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah saya lanjut ngajinya atau berhenti saja karena saya merasa terasingkan Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah al-ayah. Yang pertama, yang mesti kita yakini, dasarnya Quran tuh. Semua masjid itu adalah masajidallah, baitullah. Masjid itu rumah miliknya Allah. Ini isi kita. Bukan rumah miliknya Asep Rohidin ini. Bukan rumah miliknya DKM ini. Milik Wananang lain, Wak. Ngeunah we ngaku. Miliknya Allah. Siapapun hamba Allah yang ingin lebih banyak, mangga silahkan. Nggak boleh di label. Ya, ini masjid sunnah. Puntennya, ini masjid Percis. Ini masjid Muhammadiyah. Mau masuk mana anggotanya? Lain, mundur. Nggak boleh. Mungkin yang mewakif orang-orang yang punya kapasitas, organisasi, bolehlah. Tapi kalau sudah diwakafkan menjadi sebuah masjid, maka itu statusnya dari baitullah, rumah Allah. Kita boleh masuk masjid dimanapun juga. Satu, ini perlu dipahami Bu, ya, jangan sekali lagi saya kurang setuju ada label-label masjid A, B, C. Saya sampaikan nama-nama organisasi tadi ya, karena ini biar jelas, biar gamblang gitu. Nggak boleh. Maka Darul Mutakin nggak ada label. Dan kita jangan amanat kepada anak generasinya, jangan di label. Udah Darul Mutakin aja. Tidak usah pakai label organisasi, pakai nggak usah. Ini masjid A, B, nggak usah. Darul Mutakin, semua umat Islam boleh masuk beribadah bersama sendiri. Kalaupun tanda kutip di tengah-tengah keragaman. Zaman Nabi juga keragaman udah banyak. Tapi semuanya aman.
Itu. Kita punya 4 moto kan? Di kalender DM, mana kalender DM? Saya hafal. Melohok. Yuk kita sama-sama bersatu dalam akidah, berjamaah dalam beribadah. Tuh, toleransi dalam khilafiyah, istiqomah mengamalkan Quran dan Sunnah. Santri wajib hafal. Ini semua diambil dari seperti Al-Quran. Ya, Al-Hujurat 49 ayat 10, Ali Imran surah 3 ayat 102, 110 dan sebagainya. Satu. Yang kedua, Ibu, mohon maaf hadirin jemaah sekalian, ini bagus pertanyaan. Ketika kita beribadah dimanapun, jangan karena manusia, jangan karena DKM, karena Allah. Dan kita hanya ingin dicintai oleh Allah, bukan dicintai manusia. Kalau kita berburu cinta manusia, cilaka. Mungkin akan dapat diagung-agung, dieluk-elukan, pirawo, tidak akan lama. Apa? Cinta manusia itu nggak akan lama. Bapak ibu sama istri pengantenan, waduh, saking cintanya si suaminya bilang, tenang bu, bapak ke ibu mah cinta bapak ke ibu sehidup semati. Waduh, sombongnya. Ketika istrinya mati, adakah suami ikut dikubur? Malaya, istri mati, suami tuh geningan. Makanya kalau mungkin lagi jangan nunggu si mati aja nawe. Cuk ibu tuh, Pak, abi kisami sehidup semati. Alhamdulillah, sok salaman sudah tangkep. Suaminya mati, ada istri ikut dikubur? Nggak ada. Suami mati, neangan deh. Boleh? Boleh banget. Pakai banget bolehnya. Ini banyak janda, kasihan. Tuh, Pak Allah tuh. Ya. Nikah itu bukan aib, Bu. Ini kalinya ya jawaban deh. Nikah itu bukan aib, an-nikahu sunnati, sunnah Nabi, sunnahku. Asal niatnya betul-betul ikhlas. Jadi sekali lagi, satu, semua masjid itu baik, dulu miliknya siapa? Allah. Jangan membeda-bedakan. Ini dari mana kamu? Jangan. Yang kedua, kita ibadah bukan linnas tapi lillah. Ibu dibenci, mungkin bukan, itu hanya perasaan aja saya kira. Ya, apa itu namanya? Kalau pas baper aja. Apa-apa. Ibu terus aktif, terus ngaji, tingkatkan malah keusuhannya. Kalau ada rezeki, berbagi. Mungkin ada sesuatu yang ganjil di hati, itu bisa tuntas dengan berbagi, Pak. Nabi menjamin, mamin muslimin ya ta'qiyani, tiada dua muslim yang bertemu bermusafahah dengan ikhlas. Satu, Allah akan menggugurkan kesalahannya. Dari kedua, celah-celah deritaan mereka sebelum terakhir lepas. Yang kedua, akan menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Malam, insya Allah Allah akan berikan as-sakinah. Baik, saya kira satu lagi dari pemirsa Ustaz, dari Bu Erlina Umbarawati. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita kan disunahkan selalu takbiran dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Waktunya tidak dibatasi, kapan saja. Apakah hadisnya itu sahih, Pak Ustadz? Disunahkan, Mas? Apa, Ustadz? Disunahkan apa tadi? Takbiran. Takbir. Ya. Jadi gini, 10 hari awal Zulhijjah itu termasuk 10 hari yang istimewa. Sahih hadis Bukhari. Bahkan walal jihad ya Rasulullah. Apakah termasuk juga jihad? Kalahkah dengan amal 10 hari? Iya. Jihad pun kalah dengan amalia 10 hari awal Zulhijjah. Kecuali orang yang berjihad, dia membawa semua hartanya, emasnya, uangnya semua dibawa. Kemudian dia berangkat ke medan laga, lantas semua uangnya, hartanya tidak kembali dan nyawanya pun tidak kembali.
baru itu bisa menebus keagungan pahala kebaikan yang dilakukan pada 10 hari awal Zulhijjah. Jelas? Al-Bukhari, Pak. Jadi artinya manfaatkanlah hari-hari ini untuk banyak melakukan beragam amal soleh. Infakah, wakafkah, sedekahkah, baca Al-Qur'ankah, dikirkah, perbanyak. Di lain pihak, hentikan dosa, hentikan kemaksiatan. Siap. Tentang saum, nah tentang saum ini Rasulullah SAW, setahu saya, pertama hadis riwayat Muslim. Lalu ditanya, ya Rasulullah, an saumi yaumi Arafah. Faqala yukaffir sanatal madiyah wal baqiyah. Ditanya tentang saum hari Arafah. Beliau menyatakan satu hari Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Yang kedua, Isnin wal Khamis. Faqala ulidtu fi wa unjila alayya fi wa bu'istu fi. Senin itu hari dilahirkannya aku, diutusnya aku, dan turunkannya wahyu kepadaku. Ini yang sahih itu. Senin, Kamis, hari apa? Hari apa, Sang? Ahad. Besok Senin, bismillah. Saum. Nanti Kamis, 9 Arafah. Itu aja. Nah, yang saum dari 1 sampai 9 itu ternyata para sahabat Nabi. Saya belum menemukan Rasulullah sendiri melakukannya. Maka yang mau silakan saja. Tapi kalau saya lebih cenderung lakukanlah yang Nabi lakukan, itu lebih afdol. Di saum Isnin wal Khamis, kemudian Arafah. Pas nanti Arafahnya gabung sama Senin. Niatnya Arafah aja. Saya mau 3 in 1 aja. Ya Allah, niat saum Kamis sunat, niat saum Arafah, yang ketiga niat saum qada deh. Enak aja. Ya Allah, aku niat sarapan pagi ini teh. Ya, ada apa sarapan sekarang? Ada apa sarapan, Bu? Ya, ada apa sarapan sekarang? Ibu terima kasih. Niat makan siang, niat makan malam. Kok bisa begitu? Ya siang malah lapar makan lagi. Ditentukan niatnya, Arafah aja. Terima kasih jamaah sekalian. Mas cakapnya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang usia, berkah, dan senantiasa kita dijaga oleh Allah, ada di atas hidayahnya sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana aidan li awwalina wa akhirin wa ayatan minka rzuqna wa anta rujikin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pagi hari ini telah memadati Masjid Jami PPI At-Taqwa, sahabat DM dimanapun berada. Terima kasih juga sudah bisa menyimak dari awal sampai akhir, bahkan telah membagikan linknya. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Baik, selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.